Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhabela Andita dengan NIM 441604032, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan 8A, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Produk Domestik Bruto, Nilai Ekspor, dan Inflasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Marbun dan Bapak Agus Supriyadi selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya, karena selama ini telah banyak memberi masukan dan membimbing saya sehingga skripsi saya dapat terselesaikan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut perekonomian terbuka, di mana dalam menjalankan perekonomiannya, pemerintah tidak luput akan adanya interaksi dengan pihak swasta maupun dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu memerlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membangun perekonomian negaranya. Namun, untuk saat ini, Indonesia juga belum mampu untuk menyediakan seluruh dana pembangunan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya kesenjangan antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi, di mana dapat dilihat dari tabel yang disajikan, dalam 5 tahun terakhir ini, besarnya tabungan domestik masih kurang memenuhi investasi yang dibutuhkan. Saya ambil contoh pada tahun 2019, kebutuhan investasi lebih besar 300 triliun dibandingkan dengan tabungan domestik. Oleh karena kesenjangan tersebut, mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber alternatif pembiayaan lain. Pemerintah selain menggali sumber pembiayaan dari dalam negeri, juga melakukan kebijakan dalam mendapatkan sumber-sumber dana dari luar negeri. Contohnya, salah satu contohnya itu adalah penanaman modal asing, khususnya investasi asing langsung. Karena investasi asing langsung dirasa dibandingkan dengan sumber dana lainnya lebih bermanfaat karena lebih banyak memberikan pengaruh yang benar-benar terasa kepada negara penerima, seperti transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi baru, penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan modal, dan pengembangan keterampilan. Selain itu, pilihan sumber dana dari luar negeri yang berupa investasi asing langsung juga tidak menimbulkan hutang luar negeri yang wajib dikembalikan suatu negara nantinya. Dan pada beberapa tahun terakhir ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki kinerja yang rendah, namun memiliki potensi yang tinggi dalam hal penanaman modal asing. Oleh karena itu, beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya arus investasi asing langsung antara lain adalah produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi. Selanjutnya terdapat perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Yang pertama adalah variabel produk domestik bruto. Pada penelitian Imade Yogatama 2011 menyatakan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung. Sedangkan pada penelitian John David 2013 menyatakan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung. Selanjutnya adalah variabel nilai ekspor. Pada penelitian Bobby dan Iwayan 2013 menyatakan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung. Sedangkan pada penelitian Hilasterion Druru 2019 menyatakan bahwa ekspor berpengaruh dan tidak signifikan terhadap investasi asing langsung. Dan yang variabel terakhir adalah variabel inflasi. Pada penelitian Sony Hendra dan Admira Rifani 2013 menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung. Sedangkan pada penelitian Muhammad Fazran 2018 menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung. Selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah penelitian. Dapat dilihat dari tabel yang disajikan, terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan teori yang ada. Pada variabel produk domestik bruto, saat mengalami kenaikan, maka investasi asing langsung akan mengalami kenaikan pula. Namun, pada konteks ini, kenaikan dan penurunan investasi asing langsung tidak sejalan dengan kenaikan dan penurunan produk domestik bruto. Terlihat pada kotak yang berwarna merah, pada tahun 2018 triwulan keempat, PDB menunjukkan nilai sebesar 263.888,54 miliar rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2019 triwulan pertama menjadi sebesar 262.516,62 miliar. Namun pada periode yang sama, investasi asing langsung justru mengalami peningkatan dari 99 triliun menjadi 107,90 triliun. Selanjutnya, variabel ekspor. Saat nilai ekspor mengalami peningkatan, maka investasi asing langsung juga akan mengalami peningkatan. Namun pada konteks ini, kenaikan dan penurunan investasi asing langsung tidak sejalan dengan kenaikan dan penurunan nilai ekspor. Terlihat dari kotak yang berwarna kuning, pada tahun 2019 triwulan ketiga, ekspor menunjukkan nilai sebesar 43.835,40 juta US dollar dan mengalami penurunan pada triwulan 4
menjadi sebesar 43.324,30 juta US dollar. Namun pada periode yang sama, investasi asing langsung justru mengalami peningkatan dari 105 triliun rupiah menjadi 105,30 triliun rupiah. Yang terakhir pada variabel inflasi. Saat inflasi mengalami kenaikan, maka investasi asing langsung akan mengalami penurunan. Namun pada konteks ini, kenaikan dan penurunan investasi asing langsung tidak sejalan dengan kenaikan dan penurunan inflasi. Terlihat pada kotak yang berwarna hijau, pada tahun 2018 triwulan pertama, inflasi menunjukkan sebesar 3,28% dan mengalami penurunan pada triwulan kedua menjadi sebesar 3,25%. Namun pada periode yang sama, investasi asing langsung juga mengalami penurunan dari yang tadinya sebesar 108,90 triliun rupiah menjadi 95,70 triliun rupiah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan perbedaan beberapa penelitian sebelumnya, maka dirasa perlu dilakukan penelitian ulang dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia? Yang kedua, apakah nilai ekspor berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia? Yang ketiga, apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis pengaruh produk domestik bruto terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh nilai ekspor terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh inflasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi secara simultan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu H1. Produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Kemudian H2, nilai ekspor berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selanjutnya H3, inflasi berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Dan hipotesis terakhir yaitu H4, produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas metode penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang saya gunakan adalah data perkembangan produk domestik bruto, nilai ekspor, inflasi, dan investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, purposive sampling, di mana teknik pengambilan ini dengan cara menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menjawab permasalahan penelitian nantinya. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu data produk domestik atas dasar harga konstan yang bersumber dari Kementerian Perdagangan. Selanjutnya ekspor sektor non-migas dan migas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya inflasi berdasarkan indeks harga konsumen yang bersumber dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir investasi asing langsung yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman. Selanjutnya, jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan triwulan, produk domestik bruto, nilai ekspor, inflasi, dan investasi asing langsung di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah riset internet. Dan yang kedua adalah library research atau studi kepustakaan yang saya ambil dari beberapa referensi jurnal, penelitian, dan website-website resmi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data time series, yaitu berupa data perkembangan produk domestik bruto, nilai ekspor, inflasi, dan investasi asing langsung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Dan yang terakhir, untuk metode analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya adalah variabel operasional. Variabel operasional yang pertama adalah produk domestik bruto. Indikator PDB menggunakan atas dasar harga konstan yang bersumber dari Kementerian Perdagangan dengan satuan miliar rupiah, skala rasio, dan nantinya data akan diubah dalam bentuk logaritma natural. Yang kedua adalah variabel ekspor. Indikator variabel ekspor berdasarkan sektor migas dan non-migas, pembayaran dalam bentuk falas, dan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dengan satuan jutaan USD, skala rasio, dan datanya nanti akan diubah dalam bentuk logaritma natural. Dan yang terakhir, variabel operasional independen yaitu adalah inflasi. Laju inflasi ini
berdasarkan indeks harga konsumen yang bersumber dari SEKI Bank Indonesia dengan satuan persen dan skala rasio. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel operasional dependen, yaitu investasi asing langsung. Indikator investasi asing langsung ini datanya bersumber dari laporan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan satuan triliun rupiah, skalanya rasio, dan nantinya data juga akan diubah dalam bentuk logaritma natural. Metode analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan saya juga menggunakan uji hipotesis dengan dua uji, yaitu uji T secara parsial dan uji F secara simultan, dan ditambah dengan uji koefisien determinasi. Dan untuk uji asumsi klasik, saya menggunakan 4 uji. Yang pertama adalah uji multikoloneritas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang keempat adalah uji normalitas. Selanjutnya akan dibahas hasil analisis regresi linear berganda, di mana dapat dilihat dari hasil tabel analisis regresi linear berganda yang disajikan, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan minus 21,703 plus 2,429 produk domestik bruto, minus 0,376 nilai ekspor, minus 0,030 inflasi, plus E. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil uji T secara parsial dengan syarat nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, di mana nilai T tabel yaitu sebesar 2,029. Dilihat hasil dari tabel yang disajikan, maka dapat diperoleh keputusan H1 diterima, yang berarti bahwa produk domestik bruto berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap investasi asing langsung. Selanjutnya, H2 diterima, yang berarti bahwa nilai ekspor berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap investasi asing langsung. Dan yang terakhir, H3 diterima, yang berarti bahwa inflasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap investasi asing langsung. Selanjutnya untuk hasil uji F secara simultan dengan syarat nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, di mana nilai F tabel sebesar 2,86. Dilihat dari hasil tabel yang disajikan, maka dapat diperoleh keputusan H4 diterima, yang berarti bahwa produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap investasi asing langsung. Selanjutnya, untuk hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,912, yang berarti bahwa variabel produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi mempengaruhi investasi asing langsung sebesar 91,20%. Sedangkan untuk sisanya 8,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian ini. Selanjutnya saya akan membahas uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikoloneritas. Dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikoloneritas apabila nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai FIF di bawah 10. Dapat dilihat dari tabel yang disajikan bahwa variabel produk domestik bruto, ekspor, dan inflasi nilai toleransinya di atas 0,1 dan nilai FIF-nya di bawah 10. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya gejala multikoloneritas. Selanjutnya untuk hasil uji autokorelasi dapat dikatakan tidak adanya gejala autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson terletak di antara minus 2 sampai 2 dan dapat dilihat dari tabel bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 0,615. Oleh karena itu, dari hasil tabel tersebut dapat dikatakan tidak adanya gejala autokorelasi. Selanjutnya, untuk uji heterokedastisitas dapat dikatakan tidak adanya gejala heterokedastisitas apabila penyebaran data berada di atas angka 0 dan berada di bawah angka 0. Dan penyebaran data tidak membentuk pola tertentu, dan yang terakhir penyebaran data tidak berkumpul hanya pada satu titik. Dan dapat dilihat dari gambar hasil uji heterokedastisitas penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penyebaran data berada di atas angka 0 dan berada di bawah angka 0, dan penyebaran datanya juga tidak membentuk pola tertentu, dan yang paling penting penyebaran datanya juga tidak hanya berkumpul di satu titik tertentu.
Selanjutnya, saya akan membahas uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji normalitas. Dapat dikatakan berdistribusi normal apabila penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dan dapat dilihat dari gambar hasil uji normalitas penelitian ini, penyebaran datanya mengikuti arah garis diagonal dan berada di sekitar arah garis diagonal. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian saya ini adalah secara parsial, variabel produk domestik bruto berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap investasi asing langsung. Yang kedua, secara parsial, variabel nilai ekspor berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap investasi asing langsung. Ketiga, secara parsial, variabel inflasi berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap investasi asing langsung. Dan yang terakhir, secara simultan, variabel produk domestik bruto, nilai ekspor, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung. Demikian hasil pemaparan penelitian skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.